Tina? Oh, sudah. Sudah, Pak. Terima kasih. Sami-sami, Mbak. Monggo, grup 5. Sudah kelihatan belum ya, Pak? Di saya sudah sih, di saya. Eh, Semoga yang juga sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Edi dan teman-teman. Pada hari ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan terkait audit atas investment in securities. Anggotanya yaitu Divi Salsabila absen 6, Indrian Putri Prabawanti absen 11, Muhammad Nur Amin absen 17, Rana Rifda Izati absen 23, dan Syahdilan Azharus Shihab absen 29. Yang pertama itu ada tujuan audit. Jadi dalam audit investment in securities itu, tujuan auditnya itu memastikan bahwa yang pertama itu investment in securities adalah milik perusahaan secara penuh dan dikelola oleh pihak yang terpercaya. 2. Seluruh investment income telah diterima dan dicatat. 3. Investment cost tidak melebihi market value. Dan keempat, perjanjian investasi sebagai jaminan telah diungkapkan secara benar. Selanjutnya yaitu ada program audit. Program audit yang pertama itu melakukan pemeriksaan atas pengendalian internal atas investasi sekuritas. Ini itu terkait dengan semua asersi. Yang kedua itu ada mereview hasil rapat Dewan Direksi mengenai otorisasi akuisisi atau penjualan investasi. Asersi yang terkaitnya itu right and obligation. Yang ketiga ada yaitu memeriksa nilai saldo awal investasi dalam kertas kerja tahun lalu. Audit program ini terkait dengan asersi, existence atau occurrence, dan valuation and allocation. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, program audit yang keempat meminta analisis investasi terkait saldo awal, penambahan, pengurangan, dan saldo akhir investasi. Ini terkait dengan SRC, valuation and allocation. Yang kelima, memeriksa dokumen pendukung atas penjualan dan pembelian investasi. Ini terkait dengan SRC, existence, dan track and obligation. Yang keenam, melakukan inspeksi atas seluruh sertifikat investasi yang dipegang oleh klien. SRC-nya itu terkait dengan SRC existence. Selanjutnya, melakukan konfirmasi ke bagian keuangan untuk memastikan investasi telah dicatat secara akurat dan sudah tercatat semua. Asersi yang terkait adalah completeness dan valuation and allocation. Yang kedelapan, melakukan rekalkulasi perhitungan gain or loss dari investasi dan tracing ke buku besar. Asersinya terkait dengan valuation and allocation. Yang ke-9, melakukan rekonsiliasi terhadap pendapatan investasi dengan pencatatan dividen. Asersinya terkait dengan valuation dan allocation. 10. Menghitung nilai pasar dan membandingkan dengan nilai cost-nya. Asersinya itu adalah valuation and allocation. Terakhir, 11. Memastikan investasi telah disajikan dan diungkapkan secara tepat. Asersi yang terkait adalah presentation and disclosure. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengendalian internal. Yang pertama ada strength. Yang pertama ada pengelola sekuritas berbeda dengan pengelola akuntansinya. Nah, test of control-nya itu meminta keterangan pihak yang bertanggung jawab mengelola dan mencatat akuntansinya. Kemudian yang kedua ada sekuritas disimpan dengan aman dalam brankas. Nah, untuk tes kontrolnya meminta keterangan pihak yang memiliki akses pada brankas tersebut. Yang ketiga, Departemen Akuntansi mengelola seluruh pencatatan sekuritas. Nah, tes of control-nya meminta pencatatan surat berharga pada Departemen Akuntansi. Next. Yang berikutnya schedule. Sebentar. Kemudian ada weakness.
Pertama adalah pembelian dan penjualan sekuritas tidak diotorisasi oleh Dewan Direksi. Nah, possible error-nya ada kesalahan terkait pembelian atau penjualan sekuritas. Nah, substantif yang dapat dilakukan yaitu memeriksa pencatatan perusahaan terkait pembelian dan penjualan sekuritas. Kemudian ada Departemen Akuntansi tidak independen dalam mengelola pencatatan atas pendapatan dari investasi. Nah, possible error-nya yaitu adanya kesalahan terkait pencatatan pendapatan investasi. Nah, substantif tesnya seperti memeriksa pencatatan perusahaan terkait pendapatan investasi. Yang ketiga, sekuritas tidak dihitung secara berkala oleh orang lain selain kustodian. Nah, possible error-nya adanya kesalahan pencatatan oleh kustodian. Nah, cara substantif tesnya merekonsiliasi pencatatan antara perusahaan dengan kustodian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kertas kerja audit. Schedule E4. Nah, di sini merupakan hasil konfirmasi dari broker Robert and Underwood. Robert and Underwood menyiapkan transaksi Apple Blossom terkait yang dibeli dan dijual. Nah, di sini keterangan yang dibeli di sini tidak ada tanda kurungnya, yang sedangkan yang dijual terdapat tanda kurungnya. Yang pertama, Lakwana Energy menjual 1.270 saham dengan total 170.180 dikurangi dengan komisi 127. Jadi netnya 170.052. Kemudian menjual United Grain sejumlah 1.686 share dengan total 230. Komisi dikurangi komisi 40, netnya 200.000, 2.190. Kemudian membeli obligasi dari Share Credit Corp dengan nominal 75.000, market value-nya 11% dan coupon rate-nya 10%. Totalnya 72.000, komisi ditambah dengan komisi 173.000, total netnya jadi 72.173. Kemudian membeli McCormick Wheat and Milling 200 share, totalnya 9.600 ditambah dengan komisi 50, jadi 9.650. Kemudian membeli Solar Energy dengan 600 share, totalnya 12.900 ditambah komisi 60, jadi 12.960. Kemudian membeli Omega Data System 500 share, totalnya 37.500 ditambah dengan komisi 100, jadi 37.600. Nah, di sini Omega sudah dibeli, tetapi sertifikat masih di pending. Next, akan dijelaskan oleh teman saya. Halo, tes. Terdengar suara saya? Mohon maaf. Jelas, Mas. Clear. Keren. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang terlihat di layar sini ada schedule E1. Nah, tujuan dari schedule E1 ini nanti kita akan memeriksa apakah sudah mencatat semua investasi pada sekuritas ini atau yang kita sebut investment in security dan telah mengklasifikasinya secara benar serta jumlah investasinya sudah tepat nih. Nah, boleh next. Nah, kita lihat nih investment in securities di schedule E1. Yang pertama, kita lihat ada security United Grain. Balance-nya pada tanggal 31 Desember 2002 yaitu sebesar 198.948. Ini udah ditelusuri dari kakak yang tahun lalu ya, yang kalau ada simbol P-nya itu. Nah, seterusnya tidak ada pertambahan. Kemudian dia dijual nih sebanyak 1.686 sheet yang tadi udah dijelasin di schedule M4, jumlahnya sama 1.686 dengan nilai total
198.948. Yang maksud dari BED ini apa? BED ini berarti si United Grain ini udah berdasarkan hasil konfirmasi dari broker yang bisa kita lihat di schedule 4, kemudian sudah melalui evaluasi dari broker advice, dan kita udah nge-trace nih ke cash disbursement journal dan supporting voucher-nya. Kemudian ada dari Lakawana Energy, saldonya sebesar 147.320, sama dengan kayak United Grain, dia udah ditelusuri dari kakak tahun lalu dan udah dievaluasi melalui broker advice dan konfirmasi broker serta di trace juga. Kemudian ada Southwestern Telecom, saldonya 128.250, tidak ada pertambahan maupun penjualan. Nah, di akhir tahun 2003 dia saldonya masih 128.250 dengan jumlah lembar saham 1.425, price per share-nya dia itu 88. Ini berdasarkan dari ini ya, penentuan harga sekuritas di Wall Street Journal tanggal 2 Januari 2004. Sedangkan market value-nya itu berarti kan 125.400 kalau 88 kali 1.425. Nah, ternyata timbul holding gain atau loss, kita loss 2.850 untuk Southwestern Telecom ini sendiri. Kemudian ada McCormick Milling, itu harganya 48,25 per lembarnya. Nah, di sini kita include juga broker commission atau broker fee-nya. Di sini ada pertambahan sebesar 200 sheet dan nilainya itu 9.650. Dia juga udah berdasarkan hasil konfirmasi broker yang kita lihat di schedule 4, evaluasi broker advice, dan di trace di cash disbursement journal dan supporting voucher. Nah, pada bulan Desember 2003 ini dia nilainya masih sama 9.650. Price per share-nya dia 51 berdasarkan tadi itu Wall Street Journal. Kemudian market value-nya berarti menjadi 10.200. Nah, di sini kita mendapatkan holding gain sebesar 550. Kemudian ada Omega Data System yang per lembarnya dia nilainya 75,2. Kita di sini hitungnya udah include broker commission, berarti pertambahan nilainya itu 37.600 karena kita ada beli 500 lembar saham. Nah, kemudian balance-nya di 2003 37.600. Hilang. Oke. Tidak stabil koneksi Mas Adilana sepertinya teman-teman. Grup 5. Gimana? Mau dilanjutkan ke orang lain dulu atau nunggu beliau? Halo, halo. Tentang laptopnya mati, Pak, sebentar. Iya, iya. Ya, yang mau presentasi teman-teman hati-hati ya. Pastikan cukup powernya. Pak. Iya, iya, Mas. Yang lain laptop saya mati kebiasaan. Kalau itu. panas langsung overheating, Pak, langsung mati. Oke, siap. Yang lain hati-hati ya, teman-teman. Dipastikan powernya cukup. Monggo, lanjut, Mas. Oke, tadi kita sampai di ini ya berarti ya, Omega Data System ya. Omega Data System. Nah, saldonya untuk 31 Desember 2003 dia 37.600, sementara berdasarkan Wall Street Journal tanggal 2 Januari 2004 dia price per share-nya harganya 75,5. Berarti kan ada kenaikan nih. Nah, market value-nya berarti dia juga 37.750. Kemudian akan timbul holding gain sebesar 150. Kemudian kita lihat lagi, ada solarenergy.com yang nilainya itu 21,6 per lembar. Nah, kita include juga nih broker commission-nya. Jadi ada pertambahan sebesar 12.960 karena kita membeli 600 lembar. Balance-nya, saldonya pada 2003 yaitu 12.990. Price per share-nya tadi berdasarkan Wall Street Journal juga sebesar 16 per lembar. Nah, berarti kan ada penurunan nih.
Jadi nanti market value-nya turun jadi sebesar 9.600 dan kita ada holding loss sebesar 3.360. Nah, kita lihat nih berdasarkan audit ternyata saldo 31 Desember 2002 itu sebesar 474.518 dan untuk saldo 31 Desember 2003 itu 188.460. Nah, kita ini udah dilakukan inspeksi nih terhadap sekuritas juga. Kemudian market value totalnya itu 182.950 dan kita total mendapatkan holding loss sebesar 5.510. Nah, sementara nih dari balance kliennya nih, saldo kliennya 2003 itu dia sebesar 223.033. Ini udah sesuai ya dengan saldo klien 2003, dia itu dapat 223.033 itu dari Southwestern plus McCormick plus SolarEnergy.com dan Sears Credit. Nah, kalau di saldo kliennya itu dia dapat holding gain sebesar 6.473. Nah, ini kan ada perbedaan nih antara hasil audit sama di saldonya klien. Nah, kita melakukan nih namanya audit adjustment, penyesuaiannya. Yang pertama, ini ditemukan nih ada reklasifikasi sales credit. Sales credit itu bukan termasuk dari investment in securities, dia kan itu bonds. Nah, maka dari itu kita harus mengurangi nih dari saldonya investment in securities sebesar 72.173. Nah, kemudian kita tadi ada akuisisi Omega Data. Tadi kan di DM4 itu dijelasin kalau sertifikatnya belum ada ya, belum diakuin ya. Nah, kita di sini akuin nih 37.600. Yang ketiga, kita ada penyesuaian untuk unrealized holding gain atau loss-nya sebesar 11.983. Tadi kan hasilnya kan kalau menurut audit 5.510, sementara dari klien itu 647.3. Boleh next? Nah, ini untuk jurnalnya. Untuk investment kredit perlu direklasifikasikan nih ke long term investment karena tidak termasuk sekuritas. Nah, ini ada ininya nih, long term investment 72.173, kreditnya investment in securities. Kemudian investment di Omega Data yang belum diakui oleh Apple Blossom, maka jurnal penyesuaiannya investment in securities pada payable sebesar 37.600. Kemudian ada penyesuaian atas holding gain loss, debitnya yaitu unrealized holding gain loss sebesar 11.983, dan kemudian dikredit allowance for unrealized gain or loss sebesar 11.983. Boleh next? Nah, ini untuk schedule E2. Kita buat memeriksa sekuritas yang ada di brankas bank atas nama Apple Blossom College Co. Next. Di sebelah kanan itu ini catatan dari Apple Blossom-nya sendiri ya. Nanti kita translate ini. Bunyinya seperti ini. Sekuritas berikut diperiksa di brankas Bank Nasional BCT yang terdaftar atas nama Apple Blossom College Co. Nah, berikut ada nomor sekuritasnya Southwestern Telecom, nomor sertifikatnya itu 21, jumlah sahamnya ada sebesar 1.425. Lalu ada McCormick Milling, nomor sertifikatnya 7.114, jumlah sahamnya 200. SolarEnergy.com 618 nomor sertifikatnya dengan jumlah saham 600. Kemudian yang terakhir yaitu ada Sears Credit Corp bonds nominalnya $1.000 10% sampai Juli 2009 harusnya itu. Terbit Juli 1999 dengan nomor sertifikat 2341 sampai 2415. Jumlah sahamnya 75. Nah,
keterangan di bawahnya surat berharga yang terdapat di atas sudah diperiksa di hadapan saya dan dikembalikan kepada saya secara utuh pada 31 Desember 2003 pada pukul 11.30 atas nama Lilian Stockholm, yaitu treasurer di Apple Blossom Cologne Co. Next. Nah, ini ada schedule E3, yaitu memeriksa gain or loss sell on investment. Apakah saldo yang telah dilakukan audit tadi sudah sesuai dengan saldo klien? Kita cek. Next. Nah, kita cek nih. Pada tanggal 30 Januari 2003, security atas Lakawana Energy itu ada shares-nya sebesar 1.270. Itu sudah sesuai dengan hasil konfirmasi broker dan sudah dicek di deposit box. Ditambah dengan komisinya nih. Nah, hasilnya sebesar 170.053. Dia udah sesuai hasil konfirmasi broker juga dan sesuai dengan resep jurnal. Kemudian ditemukan bahwa ada gain sebesar 22.733. Nah, pada tanggal 17 April 2003 itu ada sekuritas United Grain, number of share-nya 1.686 dengan biaya 198.948, komisinya sebesar 40. Nah, hasilnya itu 202.190 dan kita dapat ini ada gain-nya sebesar 3.242. Nah, kita cek nih balance audit sama saldo audit sama saldo kliennya nih pada tahun 2003. Ternyata sudah sama. Oke, next boleh. Untuk schedule E5 akan dijelaskan oleh Rana. Schedule E5, next. Ini terkait dengan report income investment dari halaman 171 yang E5. Di soal kita cuma melakukan rekalkulasi ulang, apakah semuanya benar atau salah. Nah, di sini dividen yang diterima oleh Southwestern Telecom share 1.425 per share income-nya 0,60 sama dengan totalnya 855, balance 855. Kemudian United Grain share-nya 1.686 per share income-nya 1,55, total 2.613 ditambah dengan 855, balance-nya jadi 3.468. Kemudian Southwestern Telecom share-nya 1.425 per share income-nya 0,6, total 855 ditambah dengan 3.468, balance-nya 4.323. Kemudian Southwestern Telecom share-nya 1.425 per share income-nya 0,6, total 855 ditambah 4.323, balance-nya 5.178. Kemudian MyComic Milling share-nya 200 per share income-nya 1,3, totalnya 260 ditambah 5.178 ditemukan balance 5.438. Kemudian Solar Energy Com share-nya 600 per share income-nya 0,7, totalnya 420 ditambah dengan 5.438, balance-nya 5.858. Kemudian Southwestern Telecom share-nya 1.425 per share income-nya 0,6, totalnya 855 ditambah dengan 5.858, balance-nya 6.713. McCormick Milling share-nya 200 per share income-nya 1,3, totalnya 260 ditambah dengan 6.713, balance-nya 6.973. Solar Energy 600 share-nya, kemudian share income-nya 0,7, totalnya 420 ditambah dengan 6.973, total balance-nya 7.393, sudah sesuai dengan halaman 171 E5.
Tetapi di sini ada penambahan dari penambahan pendapatan bunga. Karena Apple Blossom itu mengkategorikan bonds yang disoal itu sebagai available for sale, maka tidak membuat tabel amortisasi. Padahal harusnya bond dikategorikan sebagai long term investment. Jadi harus buat tabel amortisasi. Nah, untuk mengakui interest revenue dari tabel amortisasi tersebut. Ini akan dijelaskan lebih lanjut pada schedule E6. Next. Next. Nah, ini mengacu pada tanggal 2 Juli 2003, Miss Stockton membeli bond Shares Credit Corporation diterbitkan Juli 1998 dan jatuh temponya 1 Juli 2008. Kupon rate-nya 10%, yield-nya 11%, bond dipegang sampai jatuh tempo. Nah, seharusnya kan diakui sebagai long term security, tapi diakui sebagai available for sale. Seharusnya 1 Januari 2004, Apple Blossom mengakui pendapatan bunga. Next, jadi kita perlu membuat tabel amortisasi. Nah, demikian tabel amortisasi. Ini dibeli pada tanggal 2 Juli 2003. Nah, carrying amount-nya 72.173. Kita mencari cash receive-nya dari mana? Kita mencari cash receive-nya dari nominal 75.000 dikali 10% coupon rate dibagi 2. Ketemulah cash receive-nya sebesar 3.750. Kemudian interest revenue dari mana? Dari carrying amount-nya 72.173 dikali market rate-nya 11% dibagi 2. Ketemu 3.970. Nah, kita mencari diskon amortisasi dari interest revenue dikurangi cash receivable 3.970 dikurangi 3.750 ketemu diskon amortisasi 220, kemudian ditambahkan ke carrying amount-nya. Ditambahkan ke carrying amount-nya karena apa? Karena ini dibeli secara diskon sehingga perlu diskon amortisasi ditambahkan ke carrying amount-nya. Balik ke schedule atasnya. Nah, di sini kan total seharusnya setelah kita melakukan schedule amortisasi pada 1 Januari 2004, 72.393. Nah, makanya ada ditambah amortisasi. Kita membuat jurnal untuk amortisasi ini. Next. 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 Setelah ini. Next. Nah, untuk menyesuaikan tadi, kita perlu adanya journal adjustment miscellaneous receivable di debit 3.750, kemudian long term investment di debit 220, kreditnya income from investment 3.970. 3.970 tadi dimasukkan kepada income investment tadi, income yang ada di schedule E5 tadi, dan yang 220 ditambah ke schedule E6. Sebelum ini. Nah, sekarang setelah semuanya udah selesai, kita masukkan ke list schedule-nya. Nah, di list schedule-nya, investment in security-nya ada penambahan 37.600 dari Omega Data System yang belum dicatat. Kemudian dikurangi dengan reclassification-nya sebesar 72.173 per auditnya jadi 100.088.460. Nah, kemudian allowance for unrealized gain loss-nya ada adjustment di kredit 11.983 dari E1 tadi per auditnya jadi 5.510. Kemudian long term investment-nya
dari amortisasi 220 tadi ditambah dengan reklasifikasinya 72.173 jadi 72.393. Kemudian ambil gain atau loss investment-nya jadi 5.510. Kemudian income from investment-nya karena ada adjustment 3.970 jadi ditambahkan dari income from investment tadi jadi totalnya 11.363. Kemudian gain loss-nya tidak ada penyesuaian karena totalnya sama 25.975. Next. Kesimpulannya, berdasarkan hasil audit terkait dengan akun investasi, auditor menemukan beberapa salah saji sehingga diperlukan beberapa adjustment. Next. Nah, ini adjustment-nya yang udah dijelaskan pada E1 tadi, E5 dan E6. Next. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan, dipersilahkan. Untuk sesi 1 kita membuka 3 pertanyaan. Apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Monggo sudah dibuka teman-teman. Sudah ada yang raise hand tuh. Monggo yang mau bertanya, siapa? Silakan Reddy. Bang Reddy, Mas. Sudah raise hand tadi, silakan. Silakan Mas Reddy. Izin bertanya kelompok 5. Boleh ke slide sebelumnya nggak? Yang satu slide sebelumnya. Nah, ini kan di AJ4 itu ditulis miscellaneous receivable, long term investment, sama income from investment. Nah, kan kalau kita ketahui yang kita pelajari di AKM dulu, kan kalau untuk mencatat piutang dari bunga harusnya kan interest receivable, bukan miscellaneous receivable. Nah, itu ada penjelasannya nggak? Kenapa dipakai di sini miscellaneous receivable? Nah, itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Ditampung dulu ya, Reddy. Apakah ada yang bertanya lagi? Izin bertanya. Iya. Muhammad Bangun, silahkan. Izin bertanya kelompok 5. Boleh ke itu nggak yang program audit slide yang possible error? Nah, itu kan di possible error adanya kesalahan pencatatan oleh kustodian. Sebenarnya kustodian itu tugasnya buat apa sih dalam pencatatan sekuritas? Terima kasih. Baik, terima kasih Muhammad Bangun. Selanjutnya siapa yang ingin bertanya? Izin bertanya kelompok 5. Iya, silahkan Dela. Dalam pencatatan investasi itu kan ada 2 metode ya, yakni fair value sama equity method. Nah, apakah di antara 2 metode tersebut terdapat perbedaan prosedur dalam mengaudit investasi? Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Dela atas pertanyaannya. Teman-teman, ini ditampung dulu ya pertanyaannya. Kita mau diskusi terlebih dahulu. Oke. Terima kasih kelompok 5. Silakan didiskusikan terlebih dahulu untuk memberikan jawaban yang terbaik bagi teman-teman tadi bertanya. Ya, teman-teman sekalian mohon izin sedikit sambil menunggu grup presenter mempersiapkan jawabannya. Ini sedikit tentang audit investasi teman-teman ya yang kita bisa pada hari ini ya. Jadi gini, kita merefresh dulu ingatan kita. Refresh dulu tentang audit atas investasi dengan apa sih investasi itu? Investasi itu kan berarti si perusahaan ini menanamkan uangnya di luar perusahaan kan itu. Bisa membeli surat berharga tadi disebut saham dan macam-macam tadi itu. Atau ya apalah yang jelas nggak digunakan langsung untuk kegiatan operasional si
Apple Blossom si audit kita ini. Nah, berarti ada dua dalam pelajaran yang sudah kita alami dulu beberapa tahun lalu di AKM, di pengantar akuntansi kan ada investasi jangka pendek, ada juga investasi jangka panjang gitu kan ya. Jangka pendek apa, jangka panjang apa, jenis-jenisnya mungkin saham bisa pendek bisa panjang kan itu. Aplikasi juga bisa seperti itu juga dan macam-macam. Artinya apa? Ya, jika pendek ya harus disajikan sebagai jangka pendek, jika jangka panjang harus disajikan sebagai investasi jangka panjang. Termasuk juga nanti terkait dengan apa namanya penyajikan di neraca, nilainya berapa disajikan itu. Apa dengan cost, nilai add cost-nya apakah sesuai dengan nilai pasarnya atau apa gitu. Jika ada metode lain jangka pendek apakah jangka panjang ya harus mengikuti metode yang diatur dalam standar operasi berlaku. Nah ini apa namanya perlu auditor perhatikan juga. Nah tadi sudah disebutkan beberapa juga dalam presentasi teman-teman tadi itu apa namanya beberapa hal yang ada weakness, possible kesalahan yang mungkin terjadi apa tadi gitu kan, terus gimana audit standarnya tadi itu. Saya ingin sedikit menyampaikan saja terkait dengan itu. Ini masalah otorisasi gitu. Tentang otorisasi ini teman-teman sekalian, investasi ini nilainya tadi sih besar semua ya, dan biasanya sih memang besar. Ada cash yang digunakan untuk investasi di tempat lain dan biasanya nilainya besar. Maka tadi pastikan bahwa auditor bisa memperoleh keyakinan bahwa otorisasi atas pelaksanaan investasi itu sudah diberikan secara cukup, sudah diproses secara cukup. Jangan sampai nanti maksudnya adalah pembelian investasi, penjualan investasi yang dimiliki perusahaan itu nanti ternyata tidak diberikan, tidak diproses oleh orang yang memiliki kewenangan yang cukup di situ, gitu. Bukan oleh yang berwenang lah istilahnya. Ada kurang tapi harusnya di level lebih tinggi lagi, Pak. Nah, itu juga harus dilakukan sebagai auditor. Terkait juga dengan nilai pasar yang kalau kita bicara tentang saham yang nilainya bisa berubah-ubah volatil, itu bahasa akuntansi teman-teman waktu itu. Ini juga harus diwaspadai lagi, di mana penempatannya, terus kira-kira nanti dampak ke perusahaan seperti apa, dan juga nanti pas mau dijual, mau diambil lagi, ditarik dananya, gitu, dijual inflasi tadi, ternyata nggak bisa dicairkan, itu nggak liquid, gitu. Repot urusan itu. Jadi ada dana yang diinvestasikan karena nggak dibayar di perusahaan untuk operasional, diinvestasikan, gitu selesai pas mau dipakai lagi nggak bisa. Ini juga sih masalah going cost juga nanti ceritanya jadinya kan ya kayak gitu. Nah ini juga nanti harus akses juga nih auditor, diperiksa juga auditor, diaudit juga oleh auditor, dipastikan itu sudah memenuhi apa namanya internal control yang bagus. Jadi SPI-nya diuji juga dan praktek SPI-nya, praktek internal control-nya juga dilakukan pengujian yang memadai di situ. Termasuk juga apa namanya akurasinya ya, karena bagaimana disajikan berapa nilai wajarnya dan berapa penyajian dalam melakukan itu juga harus hati-hati sampai nanti nilainya udah nggak ada, masih disajikan ada sehingga mempercantik laporan keuangan. Kalau pekan lalu teman-teman bicara mengenai akuntansi Niken yang sudah disampaikan itu, ya apakah nanti menjadi seperti itu juga, itu mempercantik laporan keuangan dan investasi yang ada atau bagaimana itu. Atau mungkin nanti teman-teman di diskusi kali ini bisa mendapatkan contoh-contoh nyata yang pernah ada, mungkin pernah baca di media atau pernah mengikuti berita semacam itu, nah mungkin juga bisa menjadi menarik ini. Jadi auditor sejauh mana tanggung jawabnya. Saya kira itu beberapa tambahan dari saya untuk nanti menyiapkan tempat diskusi di kesempatan berikutnya. Sudah siap belum untuk jawabannya, teman-teman? Ke-5. Halo Pak, apakah sudah terdengar suara saya? Sudah Mbak. Saya akan menjawab pertanyaan tadi terkait kenapa tidak interest receivable tapi malah akun miscellaneous receivable. Nah, karena di buku Apple Blossom atau di chart of account-nya itu tidak ada interest receivable, maka akunnya diganti dengan miscellaneous receivable. Apakah sudah menjawab pertanyaan dari Reddy? Halo? Halo Bang Reddy. Dari Aceh. Ya. Apa udah terdengar Reddy tadi jawabannya?
Oh, habis dari toilet. Mbak Indri, boleh nggak diulangi lagi, Pak? Oh, oke. Saya ulang ya jawabannya. Untuk pertanyaan tadi, kenapa akunnya miscellaneous receivable tidak interest receivable? Nah, pada chart of account-nya Apple Blossom itu tidak terdapat akun miscellaneous receivable sehingga tidak terdapat akun interest receivable sehingga diganti dengan miscellaneous receivable. Apakah terdengar, Ready? Oh ya, sudah terdengar. Jelas ya? Ya, sudah jelas. Terima kasih. Ya, sama-sama, Ready. Selanjutnya, izin menjawab pertanyaan dari Bangun. Bangun tadi bertanya, kustodian tuh perannya apa dalam pencatatan investasi di sekuritas. Nah, kustodian itu seperti pihak ketiga ya, yaitu suatu lembaga yang membantu dan bertanggung jawab untuk mengurus administrasi, mengamankan serta mengawasi aset keuangan dari suatu perusahaan, yaitu Apple Blossom ini. Bank kustodian ini juga bertindak sebagai tempat penitipan kolektif dari aset seperti saham, obligasi, serta melaksanakan tugas administrasi ya, seperti pencatatan, menagih hasil penjualan, menerima dividen, dan mengumpulkan informasi mengenai perusahaan acuan, seperti rapat umum pemegang saham tahunan contohnya, dan menyelesaikan transaksi penjualan dan pembelian dari perusahaan itu, kliennya. Apakah sudah cukup menjawab, Bangun? Berarti kalau kustodian itu hampir mirip kayak pengawasnya ya, yang ngawasin transaksi tentang sekuritas gitu ya? Iya, kayak pihak yang membantu perusahaan gitu. Oh iya. Makasih, Min. Siap, sama-sama. Ya, teman-teman, kustodian sudah pernah kita sebut-sebut di kelas sebelumnya kalau nggak salah ya. Ada pihak ketiga, betul tadi kata Mas Muhammad Nuramin, pihak ketiga yang memang diberikan kuasa membantu perusahaan, dari kata Mas diberikan kuasa untuk melakukan pencatatan, melakukan penyimpanan juga gitu. Sehingga perusahaan ini meskipun dia bisa menyimpan sendiri, tapi dalam beberapa kejadian yang pada saat Tommy juga itu lebih memilih diwakilkan, bukan diwakilkan, dikuasakan melibatkan pihak ketiga sehingga lebih penyimpanannya mungkin lebih aman di sana. Mungkin kalau di perusahaan nggak punya tempat penyimpanan, ya bisa memakai penyimpanan yang khusus, karena kustodian ini kan sudah berkualifikasi, mempunyai izin sebagai kustodian sehingga dia memadai untuk sebagai tempat penyimpanan itu. Pihak ketiga di luar perusahaan. Kustodian ini juga, ini kan Mas Amin juga ya, dia juga bisa mentransaksikan, maksud gini, ketika ada transaksi kemudian berpindah tangan dari A ke B dan semacam itu kan dijual belikan, dia juga mungkin akan memiliki akses untuk diberikan akses memiliki akses, karena diberikan maka dia memiliki akses untuk memiliki tangan. Karena ini jika nanti diberikan akses ke situ, maka otorisasinya pasti harus ada juga. Dia menyimpan terus mau jual atau perusahaannya ini putar-putar nanti bolak-balik, bisa nanti langsung dari kustodian langsung ke kustodian sama, jadi PTA, PTB, PTC punya kustodian sama, menyimpan di kustodian sama, tapi transaksi A, B, dan C ini kan misalnya nggak usah kustodian ke A ke B, B ke kustodian lagi, nggak mungkin, nggak usah begitu. Jadi bisa jadi nanti antar kustodian di kustodian tersebut prosesnya, tapi yang jelas otorisasi atas perpindahan ini gitu, transaksi itu harus ada dan itu cukup ketat juga. Kata sampai melibatkan kustodian sejauh itu. Sedikit tambah dari saya tadi. Mau lanjut. Masih mute, Mbak Indri. Lalu siapa menjawab? Ini baru didiskusikan, Pak. Oh, oke. Oke, siap. Sedikit berarti nyambung lagi tadi ya, kalau gitu ya Mbak Indri ya, kustodian tadi ya Mas Bangun tadi itu. Teman-teman, nyambung dari Mas Amin tadi, pihak perusahaan ini boleh menggunakan kustodian, boleh juga tidak. Jadi tidak wajib bagi kustodian ya untuk menyimpan sahamnya ini. Jadi kalau dia bisa nyimpan sendiri, dia punya lemari besi misalnya itu bentuknya fisik sahamnya gitu ya, bisa. Tapi kalau tidak berupa itu ya tidak perlu lemari besi fisik ya, mungkin dia tidak terlalu serempet itu.
Tapi biasanya memang itu ada kustodian yang menyimpan saham yang dimiliki itu. Ada juga nanti kalau teman-teman minggu lalu kan kita berbincang bahwa ketika ada perusahaan yang melakukan IPO gitu kan, initial public offering saham dia ke bursa itu kan ada beberapa kondisi penuhi dan biasanya melibatkan pihak ketiga juga. Nah, ketika kita membeli kan nggak langsung beli ke perusahaan, pasti membelinya ke lewat manajer investasi atau melihat pihak ketiga tadi itu, sehingga nanti transaksinya kan dicatat oleh orang itu tadi. Nah, sebagai penerbit, sebagai pembeli, ya sebagai pemilik, nanti juga itu pasti ada beberapa hal yang harus diatur dengan baik. Nah, tadi kalau kembali ke kustodian, ini kan tempat penyebaran saham itu. Kalau saham itu hanya catatan saja, nggak ada fisiknya, ya mungkin nggak harus jadi kustodian kali ya. Tapi siapa yang menyimpan itu, siapa yang mendata itu, siapa yang melakukan apa istilahnya ya Allah, siapa yang mengadministrasikan catatan atas kepemilikan saham tadi itu, misalnya bentuk fisik tadi ya, itu ya harus pihak yang memang betul-betul mampu untuk itu, punya kecakapan, punya safety prosedur yang cukup bagus, dan sebenarnya hilang caranya apa itu. Ya misalnya kebayang kita dong ada saham yang diperjualbelikan sehari bisa berkali-kali gitu kan, nggak mungkin fisik itu berbeda-beda secepat itu, pastinya catatan saja kan gitu ya. Jadi ini juga nanti harus dipastikan nih yang melakukan pencatatan ini orang-orang yang pihak yang memang kapabel melakukan itu, dan dia bisa menyatakan pada tanggal sekian, jam sekian itu siapa memiliki di tahun sekian, kemudian siapa yang memiliki, harus bisa melakukan itu juga. Gitu. Nah kalau obligasi atau apa yang ada fisiknya, nah itu kan kita bisa lagi tadi harus ada kustodian. Oke, itu sedikit lagi tambahan dari saya. Monggo jika sudah ada jawabannya dari teman-teman. Ini sedang azan. Oke, tunggu dulu Mbak kalau itu Mbak. Ya lokasi kita beda-beda, jadi sangat mungkin teman-teman akan berbeda-beda waktu adanya ya, nggak apa-apa. Kita menyesuaikan salah kayak gitu, nggak usah dijadikan masalah. Sambil nunggu nanti teman-teman sesi kedua udah dibuka lagi, siap saya mau bertanya gitu, nggak usah nunggu baru mikir pertanyaan apa ya gitu. Mestinya sih sudah ada ide-ide pertanyaan, entah melanjutkan pertanyaan temennya atau ide sendiri atau hal terkait di luar ini tapi nggak di luar banget ya, ada kaitan tapi nggak yang bisa dibahas, tapi ada kata lainnya, ngomong saja.
Tes dulu. Terdengar suara saya? Clear, Mas. Oke, lanjut. Saya mau menjawab pertanyaan dari Dela. Nah, pertanyaannya, apakah terdapat perbedaan prosedur audit terhadap penggunaan fair value method dengan equity method? Nah, untuk intinya ya, kalau untuk intinya itu perbedaannya itu tidak ada penyesuaian fair value di akhir periode. Seperti yang kita tahu kan di fair value method dan equity method itu bedanya, kalau fair value method itu akan ada perbedaan fair value, dan maka kita nanti akan menghitung unrealized holding gain or loss-nya buat yang fair value method. Sementara untuk equity method itu tidak ada. Gitu. Dela, apa udah menjawab? Sudah menjawab. Terima kasih Anang dan kelompok Iya, 5. sama-sama. Selanjutnya kita akan membuka sesi kedua. Silakan teman-teman, apabila ada pertanyaan disampaikan. Izin bertanya teman-teman kelompok 5. Oh iya, silakan Cinta. Nah, jadi dalam equity investment kita tuh kan mengenal ada yang kepemilikan 20%, ada yang kepemilikan 20-50%, dan ada juga kepemilikan yang lebih dari 50%. Dan salah satu kepemilikan 20% itu ada yang trading dan non-trading kan. Nah, semuanya itu diukur dengan fair value. Tapi saya lihat tadi di namanya KKA itu dia pakai market value. Nah, saya baca-baca itu, dalam menentukan nilai fair value itu kita kadang membutuhkan suatu ahli untuk menentukan nilai fair value tersebut. Nah, tapi dalam suatu kasus jika misalkan nilai saham yang kita totalkan tuh dari si ahli itu terdapat selisih yang besar dengan auditi, itu bagaimana respon teman-teman kelompok 5 sebagai auditor gitu? Menimbang gimana ya? Kan itu kan bukan nilai yang kita hitung sendiri gitu. Bagaimana respon teman-teman? Terima kasih. Terima kasih Sinta atas pertanyaannya. Untuk teman-teman, adakah yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya, Indri. Oh iya, silahkan Gustia. Ya, terima kasih. Pertanyaannya yaitu, apabila sebuah perusahaan itu punya investasi di sebuah PT, misalkan PT X. Nah, ternyata PT X-nya ini, going concern-nya itu meragukan gitu. Nah, apakah perusahaan ini perlu mengungkap? Mbak Gustia bisa matikan kamera aja, Mbak. Tadi putus nih saya dengar, tapi kalau Mbak Edi dengar jelas sih nggak apa-apa. Bisa putus-putus. Perlu diulang, Indri? Terputus. Bisa diulang nggak, Gus? Oke. Ini udah jelas belum? Sudah jelas. Oke. Saya ulang ya. Jadi, pertanyaannya yaitu, apabila sebuah perusahaan itu punya investasi di sebuah PT, misalkan PT X. Nah, ternyata PT X-nya ini going concern-nya itu meragukan. Lah, apakah perusahaan itu perlu mengungkapkan hal tersebut? Terima kasih. Terima kasih, Gustia. Ya. Untuk teman-teman, adakah yang ingin bertanya lagi? Izin tanya. Silahkan Rafael. Izin tanya sedikit, itu kan tadi untuk expense-nya yang commission itu kan semua dimasukin ya, untuk jadi dia menambah nilai investasinya. Nah itu dulu kalau seingatku itu kan kalau kayak commission itu dicatatnya terpisah gitu ya. Nah emang sih kalau kita lihat di catatan perusahaan sama kertas kerja tahun lalu itu kayaknya digabung gitu. Nah itu kira-kira gimana ya? Itu aja sih, makasih. Oke, makasih Rafael. Izin untuk mendiskusikan pertanyaannya ya Pak. Iya Mbak, monggo Mbak. Terima kasih Pak. Sami. Ya teman-teman, sebelum nunggu nih diskusi dari teman-teman kelima. Pertanyaan tadi teman-teman mulai saya kira sih mulai mencoba menghubungkan dengan dunia nyata lah. Saya tadi yang di Mbak Gustia tadi, gimana jika inflasi biasa X, maka X-nya tadi itu nggak dapat diyakini gitu, misalnya udah sedang lepas likuidasi atau apapun juga, ini bagaimana
respon investasi yang pada kayak gitu bagi perusahaan yang mempunyai saham di situ. Mungkin kalau kita lihat lagi lebih kekinian lagi di masa hari ini yang kita mungkin lihat di berita gitu, teman-teman, kita bisa melihat membaca beritanya lah gitu, bagaimana terjadi juga proses-proses di mana saham itu tadi kan gini, orang investasi karena ada dana, ada kas yang dipakai yang katakanlah idle gitu. Apa investasi selama ada idle cash yang bisa dioptimalkan dengan diinvestasikan karena tidak dipakai untuk kegiatan operasional perusahaan. Kepada nganggur itu jenisnya bisa bermacam-macam. Salah satu adalah membeli saham. Saham macam apa akan dibeli? Apakah saham yang blue chip yang mahal-mahal itu, apakah saham yang menengah atau apa-apa gitu. Itu pasti ada pertimbangannya. Nah, satu sisi tadi oleh Pak Gustia, gimana jika yang dibeli ternyata dalam kondisi yang dilakukan. Karena kondisi ini katakanlah kondisi pandemi COVID ini ya teman-teman, kan memang tiba-tiba perusahaan yang menjadi kondisi tidak menentu. Bahkan kita melihat beberapa waktu lalu berita-berita itu di Amerika sekalipun grupnya Pizza Hut, terus McD, beberapa nama besar di sana kan mengumumkan kebangkrutannya kan itu gara-gara ini waktu itu gitu ya, nggak nyangka. Dan seterusnya lah. Saya kira juga itu muncul nanti bagaimana ini seperti itu. Kemudian kalau misalnya tidak ada informasi apapun tentang going concern perusahaan yang diinvestasikan, misalnya punya saham PT punya saham-saham yang sahamnya kira tidur itu ya nggak bergerak udah terlanjur beli terus mau dicairkan kok nggak bisa dijual, itu nggak bisa, itu gimana kondisi kayak gini, itu juga menjadi pertanyaan menggelitik juga jika terjadi. Coba nanti teman-teman dari grup 5 bisa nggak kira-kira memberikan pendapat, bukan menjawab, memberikan pendapat bagaimana jika itu ada perusahaan investasi ini terpancing oleh pertanyaan Mbak Gustia tadi itu, ternyata saham yang dibeli itu waktu itu dibeli kan saham ini kan teman-teman banyak sentimen yang mempengaruhi kita ya, kadang ada menggoreng seperti istilah menggoreng saham itu kan, sehingga pada masa tertentu ini menjadi begitu cantik dan dibeli. Tapi beberapa karena itu semua adalah hanya gorengan, maka nggak akan bertahan lama dan setelah itu nggak laku lagi. Nah ini gimana? Investasi tadi terlalu besar, di sana nggak laku lagi, nggak liquid, mau dijual nggak laku, nggak bisa. Ini bagaimana nih kejadian seperti itu? Ini juga menarik juga nanti untuk dijadikan pendapat kita masing-masing. Oke, nanti itu menjadi tambahan pertanyaan dari saya lah untuk teman-teman. Gimana jika kondisi seperti itu? Pendapat bukan jawaban. Saya tidak minta jawaban, minta pendapat saya teman-teman. Bukan pertanyaan. Ini menjadi salah satu concern juga ya teman-teman jadi auditor, ternyata juga harus lihat ke sana juga ternyata gitu kan. Dibandingkan dengan yang webinar itu, Presiden Niken itu. Pekan lalu sudah sempat disampaikan oleh teman-teman. Monggo udah sebelum ini jawabannya. Sebentar ya Pak, sedang berdiskusi. Oh, oke, siap. Monggo. Siap nih teman-teman. Pernah dengar nggak teman-teman ini kasus-kasus di mana tadi dari Pak Gustian tetap yang menginisiasi pertanyaan, kasus-kasus di mana ada perusahaan yang tadi menjadi tidak liquid investasi dia. Pernah dengar nggak kayak gitu? Saya kira nanti pernah dengar itu, nanti coba saat tadi minta pendapat. Banyak sih belakangan ini gitu. Apalagi kalau tadi yang webinar yang waktu itu saya share ya, yang pekan sebelumnya itu yang teman-teman tentang potensi niken itu, perusahaan mencoba untuk bahkan pernah terjadi antara direksi dan komisaris ini berada pada sisi yang sama gitu, untuk mempercantik laporan mereka, dan meminta auditor untuk berada di pihak yang sama dengan mereka. Padahal auditor punya fungsi berbeda. Padahal sebelumnya lagi direksi dan komisaris punya fungsi berbeda juga. Bagaimana yang tiba-tiba direksi komisaris menjadi satu kubu gitu, melakukan bukan rekayasa sih, mungkin terlalu keras bahasanya. Tapi kalau di kelas sih mungkin ngomong keras pun nggak apa-apa, rekayasa lah ya. Atau mempercantik, smoothing, memperhalus, smoothing laporan keuangannya. Ada penerimaan yang terlalu dini dicatat, atau pengeluaran yang ditunda-tunda pencatatannya.
nggak sudah standar. Itu bagaimana? Pernah dibahas di webinar yang teman-teman lalu menyampaikan. Kalau seperti itu. Yang hari nanti kan beliau lagi itu respon auditor di masa pandemi. Oke, nanti kita tunggu jawaban dari teman-teman kita kelompok 5. Mohon bersabar sebentar. Ini yang tidak menyala tetap menyimak toh, tidak semua ke toilet kan? Waduh toilet Pak, jawabannya jangan semua ke toilet nanti ganti-ganti. Enggak, nanti nggak apa-apa teman-teman. Boleh, saya nggak pernah melarang harus nyala terus kok, tapi Pak tetap menyimak dengan baik. Agar grup 5 itu, grup yang presentasi itu, grup presentasi itu juga apa namanya, nggak merasa sendirian. Oke, sudah belum? Wah, kayak dikejar ya nggak jadi enak, udah saya nggak nanya lah. Kalau udah siap pasti akan dijawab Pak. Izin menjawab pertanyaannya Rafael tadi yang terkait biaya komisi itu kan di apel Blasem itu kan dimasukin ke dalam nilai investasinya. Nah kalau misalnya itu kan jadi kalau misalnya di ini kan sama aja kayak terkait PSAK 71. Jadi kalau di PSAK 71 itu kalau misalnya aset keuangannya itu diukur pada FVOC itu dia tuh biaya komisinya itu akan dimasukkan ke dalam biaya transaksi. Jadi kan kalau dalam Apple Blossom ini tuh menurut kelompok kami sudah benar karena biaya komisinya itu dimasukkan ke dalam biaya transaksi. Karena itu kan ini tuh nilai investasinya itu kan instrumennya itu kan available for sale itu kan termaksud non trading atau FVOC. Terus juga bisa dilihat si Apple Blossom ini juga mengakui adanya unrealized gain atau loss begitu. Dan juga di tahun sebelumnya kan ada catatan juga kan bahwa cost-nya itu sudah termaksud dengan broker fee-nya. Gimana Rafael? Oh iya, makasih Rana. Atau mungkin beda ini Mbak Rana ya, beda standar akuntansi antara kita di Indonesia dan dia di konteks di Amerika itu. FASB dan IFRS itu. Mungkin nggak kalau ke situ misalnya. Mbak Rana. Menurut saya enggak sih Pak, sama. Enggak ya? Sama, oke. Ya, meskipun juga itu mungkin pada titik tertentu bisa jadi ada perbedaan ini ya, apa standar akuntansi antara Indonesia dan Amerika. Indonesia ke IFRS, kemudian Amerika FASB punya standar sendiri gitu kan ya. Dulu kita kan FASB juga kita. Indonesia zaman saya masih belajar akuntansi dulu semua FASB, masuk ke FASB sekarang udah IFRS. Ya apa namanya, teman-teman nanti juga harus mewaspadai itu juga ya, dikata nanti memang ada perbedaan yang kita pahami secara dengan yang dia praktekkan. Kenapa jangan langsung divonis, tapi di dalam itu kenapa diperlakukan seperti ini cara akuntansinya. Jadi kita mendapatkan informasi yang lebih lengkap dari yang bersangkutan dari audit. Oke, monggo lanjut. Izin menjawab pertanyaan Gustia. Pertanyaannya tadi, apabila sebuah perusahaan memiliki investasi di PTX yang mana going concern dari PTX ini meragukan, apakah PTX perlu mengungkapkan going concern yang meragukan? Menurut kami, PTX PTX itu perlu mengungkapkan bahwa perusahaannya sedang tidak baik-baik saja. Salah satu caranya itu perusahaan bisa menerbitkan opini, bisa melampirkan opini audit yang sudah dibuat oleh auditor, yaitu opini audit going concern. Going concern itu kan
keberlangsungan hidup suatu perusahaan itu bisa panjang atau tidak. Nah, di dalam opini audit going concern ini, opini audit going concern itu adalah opini yang diterbitkan oleh auditor untuk memastikan apakah perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Opini audit going concern ini perlu diterbitkan untuk berguna bagi para pemakai laporan keuangan untuk membuat keputusan apakah mereka bisa berinvestasi pada PTX ini atau tidak. Jadi menurut kami, PTX ini perlu mengungkapkan bahwa perusahaannya itu tidak sedang baik-baik saja. Bagaimana, Tia? Ya, terima kasih, Titi. Jawabannya. Mohon izin sebentar, Mbak Gustia dan Mbak Divi tadi yang menjawab ya. Teman-teman ada pendapat yang berbeda nggak kira-kira dari yang lain dulu? Saya lagi atas sebentar soalnya. Ya, lanjutkan lagi tadi Mbak Divi dan Mbak Gustia. Ini tadi kan saya bertanya mengenai jika memiliki perusahaan pada PTX, PTX-nya tidak dapat diyakini tadi gitu kan ya, sehingga bagaimana catatan atau bagaimana penyajian itu laporan keuangan. Tadi Mbak Divi menyajikan bahwa perlu juga menyampaikan opini auditor lain atas perusahaan PTX tersebut tadi gitu ya, dan dampaknya pada saham yang dimiliki tersebut. Kira-kira tadi gitu Mbak Divi kalau saya nggak salah menangkap tadi jawaban dari kelompok ini. Nah, teman-teman sekalian, kalau sudah going concern tidak dapat diyakini, kemudian opini auditor, opini yang misalnya selain wajar ya, berarti opini yang 4 itu selain yang wajar, jadi masih ada 3 lain, entah dengan pengecualian, entah munculnya tidak wajar sekalipun gitu ya, atau tidak memberikan opini sama sekali gitu. Ya ini memang harus dicek lagi nanti apakah pencatatan nilai sahamnya ini, pencatatan investasinya jangka pendek jangka panjang ini sesuai dengan metode apa tadi gitu. Saya pikir harus dikaitkan ke sana gitu. Jadi jawabannya bisa apapun menurut saya, tergantung dari bagaimana perusahaan mencatat pemilikan saham atas PTX tersebut. Gitu. Kalau dari sisi apakah memakai metode apa itu menjadi salah satu pertimbangan dalam membuat keputusan atas saham tersebut. Apakah akan segera dijual itu statusnya, apakah tetap dimiliki sampai dia tutup usia, dilikuidasi, ditutup perusahaannya atau bagaimana, itu juga ini langkah-langkah auditor juga kan gini, ketika mendapati bahwa ini bagi sudut para auditor teman-teman ya, mendapati bahwa ada perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh klien yang auditor ini auditi, ternyata perusahaan itu sedang dalam proses pilot, ini kan
seberapa bisa memulihkan kemuliaan tersebut, apakah nanti ada dampak justru malah si perusahaan ini ikut harus menanggung beban itu, karena proses likuidasi ada proses bermasalah. Saya yakin teman-teman udah baca likuidasi belum teman-teman ya? Udah, Mbak Devi? Udah baca likuidasi toh? Sudah belum, Mbak Gustia? Udah Pak, lagi belajar. Oh sedang? Ya, sedang. Oke. Itu kan tanggung jawab jelas. Oke, sip. Berarti tanggung jawabnya jelas. Seberapa ikut bertanggung jawab nanti nih, gitu kan? Kalau kamu likuidasi. Tadi saya coba membawa going concern, tidak dapat yakini, terus bahkan nggak sekedar itu dilikuidasi, dia pilot gitu. Tanggung jawab pemiliknya bagaimana itu kan ada beberapa grade tertentu. Nah itu juga harus diwaspadai juga. Jadi ini menjadi penting. Jadi auditor harus akses ke sana juga ya. Iya, maksudnya gitu. Kalau nanti ternyata nggak akses ke sana akan bisa bahaya. Ini tadi juga tadi saya sampaikan di yang tadi saya minta pendapat teman-teman tadi itu loh. Bagaimana jika ini tadi perusahaan ini segera dilikuidasi, jadi kewajibannya menjadi jelas. Bagaimana harus diperjelas, harus dicari kejelasan kewajiban itu mana. Nah kalau punya saham tapi nggak liquid juga, misalnya punya saham bukan likuidasi, tidak liquid, tidak bisa dijual. Saham itu punya banyak di perusahaan-perusahaan yang nggak bisa dijual saham. Kemudian saham itu nggak bisa dijual. Inflasi dia besar, tapi hanya angka saja. Ketika pas mau dijual nggak laku. Gitu. Di diskon pun rujukan besar ya, berusaha nanti ini gimana? Ini tadi saya minta pendapat juga teman-teman. Nantilah, mau nanti pendapat setelah semua pertanyaan ini dijawab dengan baik. Itu sedikit tambahan wacana dari saya terkait dengan yang ini. Bagaimana ya gitu. Jadi auditor ternyata tadi kita sepakat auditor juga perlu menjangkau ke sana. Nanti kalau kaitan dengan standar tetap akan cek dulu nih secara langsung untuk penyajian atau apa dalam laporan keuangan auditi kan itu. Tapi auditor tetap punya punya kewajiban ya untuk juga sampai ke sana juga tadi. Oke, monggo dilanjut lagi, Mbak. Baik, sebentar ya Pak, sedang mendiskusikannya. Oh gitu, oke, siap. Sambil menunggu teman-teman selesai diskusi. Yang tadi saya ambil pendapat itu sambil contoh, misalnya adalah belum lama dari ingatan kita, Asabri, Jiwasraya, pernah dengar Jiwasraya yang para direksinya itu sampai divonis seumur hidup kalau salah ya, termasuk manajer investasinya juga divonis seumur hidup juga. Ini investasi macam apa? Ini kan juga beli saham tuh Jiwasraya itu investasi orang-orang polis, orang yang menabung membayar polis itu duitnya dipakai untuk main saham, dipakai untuk investasi di saham, bukan main saham, bahasanya nggak enak, investasi di saham. Sama macam apa ini ya yang dijadikan yang dibeli. Padahal kita tahu bahwa ya kalau teman pernah belajar di sampai masih namanya apa, itu kan ada istilah high risk high return gitu. Ada risiko ada return. Jadi nggak bisa bicara return saja tanpa berpikir risiko. Low risk low return. Nah jadi harus pikir risiko juga. Gitu. Nah sementara di sisi lain lagi saya pernah sampaikan juga tadi ada istilah namanya goreng menggoreng saham. Ini kelihatan bagus, ada macam apa sehingga tiba-tiba transaksi tinggi sekali, padahal nggak wajar. Ya otoritas pasti akan punya kewenangan menghentikan, mensuspend transaksi atau kapan. Tapi ini tadi itu ada butuh kecakapan tertentu, tidak serta-merta orang awam terus bisa transaksi dan akan berharap untung, nggak bisa begitu. Dia harus punya kecakapan tertentu, maka ada manajemen investasi dan macam-macam yang bisa mewakili bagi yang tidak bisa transaksi sendiri. Memilih sahamnya pun yang mana, apakah saham-saham yang blue chip misalnya atau apa itu, yang mana apakah yang harganya mahal itu atau yang murah. Pilihan-pilihan akan sangat banyak, tapi ingat bahwa semua ada risikonya. Kalau yang kita perhatikan Jiwasraya itu kan memiliki perusahaan memiliki saham di saham-saham yang nggak liquid gitu kan ya, PT-PT entah apalah itu yang nilainya dulu pas dibeli itu kelihatan harga naik karena ada goreng-gorengan itu ini bagus dibeli begitu nggak lama terus berhenti stuck di situ bahkan turun sehingga pas para nasabah mencairkan polisnya ini menjadi
gagal bayar kan dia nggak punya duit, sahamnya yang dihimpun itu nggak bisa dijual, repot jadinya. Ini sedikit gambaran yang pernah mungkin kita pernah dengar ramai juga toh ya jiwasraya itu ramai sekali, bukan cuma ramai, dan membawa ke penjara akhirnya para sidang. Oke, monggo lanjut kelompok 5 sudah ketemu belum? Kalau misalnya nanti dilempar misalnya untuk melengkapi dari teman-teman yang juga boleh loh ya. Jangan semua jadikan beban sendiri kalau itu sebuah beban. Bukan beban sih ya. Kalau nanti memang perlu pendapat masukan teman-teman mau saja sih. Saya pikir kita kan bersama-sama diskusi di sini. Monggo Mbak, sudah belum Mbak Indri ya? Belum? Jangan-jangan tadi saya bidang ngomong tadi ganggu konsentrasi teman-teman. Aduh, mohon maaf kalau begitu. Tes, terdengar Pak suara saya? Tes, terdengar Mas. Ini saya mau menjawab pertanyaan dari Sinta ya. Oke, ini sebenarnya juga masih jadi debat juga untuk urusan fair value. Dia kan nanya, ini sebentar, pertanyaannya saya. Dalam equity investment, saham trading dan non-trading dinilai dengan fair value. Nah, untuk menentukan nilai fair value itu seringkali auditor membutuhkan tenaga ahli penilai untuk menentukan nilai fair value tersebut. Akan tetapi, jika terdapat selisih nilai yang cukup besar antara perhitungan auditor dengan auditi, bagaimana respon teman-teman jika bertindak sebagai auditor tersebut? Ini menimbang bahwa fair value itu bukan merupakan suatu nilai pasti dan kita tidak mengukur nilai tersebut sendiri. Nah, untuk menghitung fair value sendiri ya, kita sebagai auditor tuh juga harus menyewa tenaga ahli sih sebenarnya, yang namanya appraisal itu. Jadi appraisal itu bakal nilai fair value dari suatu aset, suatu instrumen itu berdasarkan, ini ada 3 hierarki ya. Ini saya mengambil dari jurnal Universitas Diponegoro ya Pak. Ya. Sini ada jurnalnya. Jadi kalau mencari nilai wajar atau fair value itu kan ada 3 pendekatan, yaitu pendekatan biaya, pendekatan pasar, dan pendekatan penghasilan. Nah, nanti si appraisal bakal hitung fair value dari situ. Nah, di sini disebutkan juga nih di jurnalnya bahwa dari appraisal aja itu sering muncul perbedaan estimasi antara appraisal satu sama appraisal lainnya. Jadi bukan cuma masalah perbedaan antara auditi dan auditor, tapi appraisal pun juga masih seringkali berbeda estimasinya. Itu karena di sini tuh belum ada, di Indonesia ya, di Indonesia itu belum ada patokan atau pedoman yang sangat penting untuk menerapkan fair value. Jadi ada beberapa aset-aset atau instrumen keuangan tertentu yang belum ada dasarnya buat menghitung nilai wajar. Nah, di sini disebutin juga kalau sikap kita ya sebagai auditor itu, jadi di sini kalau sikap kita sebagai auditor yaitu, saya catat jawabannya tadi. Sorry. Nah, kalau nih misal auditor harus, di sini kan auditor harus memiliki keharusan untuk memastikan nilai yang dihasilkan appraisal itu sesuai dengan kewajarannya. Nah, sementara perbedaan estimasi nilai wajar dari appraisal dapat berbeda dari estimasi nilai wajar auditor, dikarenakan karena metode dan teknik yang digunakan juga berbeda. Apabila terjadi permasalahan tersebut, maka auditor harus melakukan koreksi baik dengan manajemen atau tenaga appraisal yang bersangkutan. Namun, auditor tidak bisa dan tidak diperbolehkan men-fair value-kan laporan keuangan tersebut, tetapi hanya sebatas memberikan koreksi kepada appraisal. Itu sesuai dengan UU nomor 5 tahun 2011 tentang akuntan publik yang diadopsi dari SOA.
Gitu, Pak. Gimana Mbak Sinta? Ini apa namanya fair value itu siapa sih yang tadi menjadi koran siapa tadi gitu ya, Mas Sadilan tadi ya, Mas Anang ya? Iya. Jadi fair value itu wilayah tanggung jawabnya appraisal dan actuary independen. Gitu. Kalau misal mereka juga menyewa tenaga ahli berupa appraisal. Jadi kita harus diskusiin ulang, tapi nggak boleh merubah fair value-nya. Jadi harus tetap appraisal-nya yang ketentuan terakhirnya ya appraisal-nya itu, bukan dari auditornya. Artinya kita cuma mereview aja. Iya, betul. Artinya ada pihak berkompeten lain selain auditor yang memang menjadi lebih terpercaya untuk konteks ini ya, meskipun namanya para ahli itu ya prinsipnya beda pendapat tadi itu ya Mas Anang berarti ya. Iya Pak, kalau mengacu dari ini tadi nomor 5 tahun 2011 tentang audit publik itu, ya. Tadi mengacu ke SOA tadi ya, Iya, ke SOA Act itu ya. Itu memang kalau ngomong tentang saham-saham ini ramai banget. Gimana Mbak Sinta? Maksudnya apa sudah terjawab atau belum? Bukan itu maksud kayaknya gitu. Sebelumnya terima kasih atas tanggapannya. Tapi saya lumayan ngeh Pak. Bukannya itu nilai saham itu sebenarnya udah diketahui di pasaran ya Pak? Per harinya kita ketahui. Berarti pergerakan kita saham pakai itu ya. Iya, pakai itu. Kalau misalnya pakai itu, apakah bisa tanpa pakai jasa appraisal yang ribet itu? Ribet katanya Mas Anang. Kalau ini kalau tadi yang dimaksud Mbak Sinta saya coba menerjemahkan ini pemahaman saya. Harga pasar yang ada kalau kita nonton, kita cek di bursa saham itu kan ada pergerakan harga masing-masing saham itu kan ya, itu masih ada harga penutupan hari ini, ada pembukaan hari ini gitu kan ya, itu apakah nggak bisa pakai itu gitu maksudnya Mbak Sinta? Gimana Mas Anang? Kalau harga saham ya yang udah ditentuin tutup bukanya dari kita bisa lihat oleh bursa efek saham ya di BI ya. Ya gitu tuh tadi kita pakai ini sih pendekatan pasar. Pakai market approach. Kalau memang dari perusahaan sendiri nggak mau ribet pakai appraisal. Tapi kalau misalnya mereka nyari appraisal juga ya beda lagi nanti itu sih Pak. Ada harga perolehan, harga kos, ada harga pasar ya kan, ada yang paling rendah. Kalau yang pasti ada BI tapi ya gitulah. Tapi untuk memakai pilihan market approach atau appraisal approach itu bukannya pilihannya ada di auditor atau sebaliknya ada di auditi, Anang? Di mana pilihannya Mas Anang? Siapa yang menentukan itu? Di auditor atau auditi Mas Anang kira-kira? Mohon izin Mas Anang. Jadi gini, kalau memakai mana itu kan standar akuntansinya harus sudah ada tuh Pak, di mana yang akan dipakai. Nah, nanti jika standar akuntansi membolehkan pilihan-pilihan, nah itu baru perusahaan audit boleh memakai salah satu dari itu asal diterapkan secara konsisten. Semacam penyusutan itu loh kan, mau garis lurus kah, mau apa metode yang lain dipakai kan, monggo saja tuh ada bermacam metode, silakan dipakai, tapi ya dipakai secara konsisten. Kalau ada perubahan, perlukah dilakukan restatement lagi atau bagaimana kan gitu, itu juga diatur juga dalam standar. Jadi kalau di sini auditor nggak bisa menentukan harus pakai ini, enggak, tapi harus tetap mengacu kepada standar seperti apa, standar akuntansi yang benar. Kalau memang boleh memakai salah satu dari itu, diserahkan kepada auditi, ya auditi memutuskan, dan auditi punya organisasi timbangan yang tertentu yang memang kuat untuk memilih metode itu, dan dia harus konsisten melaksanakan metode tersebut. Nggak boleh kontak-kontak tiap kali gitu kan ya. Saya kira ke situ sih, lebih banyak ke sana sih Mbak.
Dari tetap auditi yang menentukan, tapi harus konsisten. Sementara auditor hanya mereview apa yang udah dilakuin sama auditinya itu, yang udah dia pakai apa ya, auditor mereview hal tersebut gitu. Ya, sepakat Mas. Terima kasih Pak Edi dan Anang dan teman-teman. Terima kasih Mas Anang, Mbak Sinta, ya, sama-sama. Terima kasih Pak, sama-sama. Masih ada? Pertanyaannya sudah habis Pak. Sudah habis ya. Oke, yang tadi saya gimana Mbak Indri ya, yang tadi saya tadi mohon pendapat dari teman-teman grup 5 dulu, nanti baru grup yang lain deh. Kalau grup 5 sudah menjawab. Oke, tadi itu loh, misalnya punya saham, sahamnya nggak liquid gitu kan. Ini bagaimana terkait dengan jika contohnya yang tadi saya berikan kan, misalnya Jiwasraya tadi itu dia mengumpulkan dana dari masyarakat, polis asuransi, terus kan pasti ada jatuh tempohnya kalau investasi ya, jatuh tempo harus dibayarkan kembali pada mereka. Nah, duit itu dipakai untuk membeli sahamnya nggak liquid, sampai saat ini Jiwasraya menjadi masalah besar, bahkan sampai ke pidana kan itu, dan korupsi karena ini BUMN. Ini bagaimana pendapat teman-teman? Kalau tadi Mbak Gustia kan perusahaannya itu going concern terganggu. Ini nggak ada omongan tentang going concern perusahaan, tapi saham itu ternyata nggak bisa diperdagangkan. Dulu pas beli itu salah gitu loh. Dulu pas beli ada goreng-gorengan, ini kayaknya bagus, masa depannya digoreng-goreng saja. Begitu dibeli, setelah itu transaksi nggak ada lagi. Udah mau dijual pun nggak laku. Harga udah jatuh banget. Ada kan sekarang saham-saham tidur itu pas dengar teman-teman bukan tidurnya yang nggak laku dijual itu. Nah itu gimana kalau menghadapi kondisi itu? Izin menanggapi boleh Pak? Iya, boleh banget Mas, monggo. Kalau dari yang saya tahu ya, itu yang kasus Jiwasraya itu kan dia tuh karena tidak terbuka informasinya gitu loh Pak. Jadi dia itu menjual sahamnya itu di saham yang kayak kalau sekarang istilahnya saham gorengan gitu ya Pak. Yang volatilitasnya tuh tinggi gitu loh. Kadang besok bisa naik puluhan belasan persen, besoknya juga bisa langsung turun belasan persen juga. Nah, menurut saya kalau begitu itu kesalahannya ada di Jiwasraya ya, sama yang manajer investasinya itu loh Pak. Makanya kan dihukumnya sampai 20 apa seumur hidup gitu ya Pak? Seumur hidup. Seumur hidup. Soalnya juga itu menurut saya karena dia tidak terbuka gitu loh informasinya. Karena kan seharusnya kalau sekelas manajer investasi itu kan dia tahu mana membedakan saham blue chip sama saham gorengan. Kalau saham blue chip itu kan yang kayak Bank BRI, Bank BNI yang fundamentalnya sudah bagus. Jadi dia tuh kalau turun atau naik pun pasti tidak lebih dari 5% gitu. Kecuali ada perubahan besar gitu kayak digitalisasi transaksi gitu yang bisa meningkatkan harga sahamnya. Nah, kalau menurut saya sih Pak, itu kayak kesalahan pure dari manajer investasinya sih Pak. Biasanya sih orang yang baru mengenal saham juga pasti juga tahu nggak boleh menanam saham atau membeli saham yang saham gorengan itu tadi yang dibeli Jiwasraya itu. Makanya itulah yang menyebabkan Jiwasraya gagal bayar itu Pak. Karena kesalahan pembelian itu di saham yang gorengan itu tadi. Iya, jadi maksudnya auditor apakah harus mereview juga ini ada potensi gagal bayar di masa yang akan datang karena saham yang dibeli itu bukan saham liquid. Sampai ke sana nggak Mas? Ini auditor kena nggak sih di kasus ini? KP-nya? Auditor yang mengaudit Jiwasraya gitu Pak? Kalau menurut saya auditornya aja seperti menyajikan data yang sebenarnya gitu loh Pak. Kesalahannya tuh kan adanya di Jiwasrayanya gitu ya Pak. Ya. Jadi mungkin auditor seperti kayak mengungkapkan bahwa auditnya itu telah melakukan kesalahan yang disebabkan oleh kelalaiannya sendiri seperti manajer investasinya tadi Pak. Kalau maksudnya ikut intervensi itu maksudnya bagaimana ya Pak auditornya? Bukan, maksudnya jadi auditor ini sejauh mana dia melakukan review bahwa ini kan auditor tahu bahwa
Jiwasraya ini, kalau mohon maaf teman, ini sebagai contoh, kita nggak ngomong Jiwasraya, tapi untuk contoh apa namanya diskusi kita gitu. Misalnya ada, ini kan contohnya nggak menggunakan masyarakat nih, kan di Jiwasraya ngomongin masyarakat ada apa saving apa dulu itu ya, pokoknya investasi lembaga Jiwasraya kan itu, dan nanti pada waktu tanggal tertentu akan mendapatkan pengembalian. Bicarakan polisnya kan tadi gitu, jika imbal hasil tertentu tadi kan gitu nih jika Jiwasraya. Kalau Jiwasraya kan dana itu dipakai untuk membeli saham-saham yang ternyata waktu itu adalah saham-saham yang waktu diduga itu gorengan kan gitu ceritanya. Jadi Jiwasraya ya ini kan karena sampai ke penjara berarti kan gitu apa divonis kan jadi Jiwasraya kolaps karena membeli saham-saham yang gorengan waktu itu, sehingga bukan nggak liquid, sehingga begitu mau dicairkan saham itu nggak ada yang beli, nggak ada yang menarik. Nah, sekian triliun kalau nilainya belasan triliun kalau nggak salah dari LPR-nya. Siapa tadi saya lupa tuh kan, sampai lupa tuh dari Mas siapa tadi? Saya Pak. Ya Mas Amin, terima kasih. Saya gitu pendapat Mas Amin itu ya. Gitu. Jadi ini yang saya perasa tidak tanggung jawab auditor sampai mana sebenarnya gitu. Mungkin kayak bertanya gitu Pak, tanggung jawabnya apa konfirmasinya kenapa membeli itu gitu Pak. Gitu ya. Seharusnya sudah tahu gitu ya. Kalau sekelas manajer saham yang bagus, saham yang jelek gitu Pak. Kayak lebih meminta konfirmasi lagi Pak. Oke. Ya. Ya, makasih Mas. Teman-teman sekalian, apa namanya? Ini kan kalau kita lihat dari ujungnya gitu, ujungnya ini kan siapa sih yang akhirnya apa namanya ditarik ke pengadilan kan itu, siapa yang ditarik ke pengadilan, apa yang divonis itu. Kita lihat apakah auditor ada di sana atau tidak. Kalau kita mau melihat apakah auditor kena salah apa tidak kan tadi gitu ya. Auditor salah apa tidak itu. Yang dibawa ke pengadilan kan direksinya, kemudian termasuk manajer investasi ya, investasi juga dikenakan juga apa namanya, dan vonisnya kan seumur hidup masalah tadi gitu saya sampaikan. Jadi memang saya nggak melihat apa namanya kesalahan auditor sepanjang auditor sudah melakukan prosedur audit sesuai dengan saran audit berlaku.
Nah, mengenai penyajian dalam laporan keuangan, berapa nilai saham itu dimiliki? Tadi kan saya sampaikan bahwa tadi pertanyaan Mbak Sinta tadi juga ditanya, bagaimana standar mengatur penyajian nilai saham itu, nilai penyajian investasi jangka pendek atau jangka panjang dimiliki oleh pihak perusahaan. Dengan metode cost kah atau metode yang lain pasar atau tadi pakai present cost apa? Kita kembali kepada apa namanya standar yang berlaku. Kalau memang tidak ada kewajiban auditor untuk memastikan bahwa saham dimiliki itu memang akan bisa dicairkan pada saat dibutuhkan, misalnya kayak gitu, ya berarti tidak sampai ke sana. Dan apa namanya, saya kira sih nggak sampai ke sana ya untuk memastikan apakah memang akan bisa dicairkan pada waktu tertentu, karena tadi pergerakan di saham ini kan sedemikian apa namanya dinamis banget, volatilitasnya tinggi, apalagi kalau kita bicara yang tadi Mas sampaikan gorengan-gorengan tadi juga. Jadi apa namanya, ya auditor harus bertanggung jawab sesuai dengan lingkupnya gitu. Gimana Mas Anang? Halo Mas. Tanya Pak, kan kalau di kasus Jiwasraya, misal nih, tadi kan Bapak, misal auditornya itu memang nggak salah. Tapi misalnya mereka sebenarnya tahu nih sahamnya itu nggak liquid dan udah digoreng-goreng nih. Nah, tapi kan ada prinsip dari akuntan publik itu kan menjaga kerahasiaan dari kliennya. Atau di sini kan kita bisa menyampaikan fraud disclosure-nya. Itu gimana ya Pak kalau misalnya auditor tuh merasa dilema kalau milih antara jaga kerahasiaan atau tadi fraud disclosure ke publik? Iya. Gimana ya Pak? Kerahasiaan ini kan kerahasiaan yang memang tidak perlu diketahui oleh pihak lain. Misalnya gini Mas, apa namanya, siapa nama customer-nya, siapa saja customer, bahan baku dari mana, berapa harga belinya, berapa harga jual, itu kan rahasia dagang dia, itu nggak boleh diketahui. Tapi kalau masalah going concern itu kan bukan rahasia yang harus disembunyikan. Itu bahkan auditor harus menanyakan kepada manajemen, mengkonfirmasi bahwa menilai apa manajemen punya langkah-langkah nyata yang akan diyakini oleh auditor, langkah-langkah nyata yang diyakini auditor akan mampu menyelamatkan going concern perusahaan, kan gitu. Jadi dari sisi itu apa namanya, tanggung jawabnya bukan rahasia, tapi harus mengekspos di situ. Maka tadi muncul pertanyaan, kalau going concern dilakukan, ya auditor pun harus menyatakan itu going concern dilakukan, maka opini yang itu pasti selain WTP kan, selain wajar gitu. Nah, kalau terkait dengan fraud tadi itu Mas, fraud itu misalnya kaitan dengan apa namanya, bukan pelanggaran hukum ya, bukan pelanggaran hukum, ini kejahatan di dalam, kejahatan di dalam. Ada beberapa proses yang tidak ada SPI, ada internal control yang tidak dilaksanakan oleh manajemen misalnya. Ada aturan melakukan investasi gitu, ternyata manajemen melanggar semuanya. Kan siapa sih yang paling mungkin melanggar itu? Semua mungkin, tapi kalau yang melanggar manajemen nggak ada berani negur. Kalau yang melanggar anak buah orang itu pasti bisa langsung ada sanksi kan. Nah ini jika ada internal control yang tidak dijalankan dengan baik gitu, atau ada tapi nggak konsisten dijalankan, itu kan menjadi temuan auditor juga kan itu menjadi catatan auditor. Nanti di manajemen letternya juga akan masuk di situ juga gitu. Dan jika kesalahan tadi itu sampai berdampak pada fraudnya tadi berdampak pada kewajaran penyajian, ya akan tetap selain wajar juga nih opininya gitu. Jadi memang batas tadi Mas opini. Nah tadi saya sampaikan batasannya adalah sejumlah auditor ini punya ruang lingkup pekerjaan sampai ke apakah itu nggak liquid. Tapi saya kira nggak sampai, ini bukan saya sekarang ya, saya kira nggak sampai ke apakah saham liquid atau nggak liquid. Tapi yang jelas proses pembeliannya itu yang harus diakses, proses pembeliannya. Benar nggak sih otorisasinya sudah ada? Benar nggak sih ini alasan-alasan itu udah benar? Nah di situ iya. Karena bisa jadi saat hari awal pas beli itu liquid banget nih, tapi pada saat tahun kedua setelah dimiliki, tahun ketiga setelah dimiliki, pada tahun tersebut menjadi jelek kan sangat mungkin kondisi itu. Dulu ini nilainya bagus, ternyata belakang menjadi jelek karena ya ekonomi memburuk atau alasan lain di luar perusahaan yang memang secara bisnis itu mungkin Mas saya. Ya kan paling kan proses akuisisinya aja toh gitu. Kalau pencatatannya kan udah ada metode pencatatan yang diatur standar. Ngerti maksudnya kira tadi Mas Anang arahnya ya. Jadi kalau
fraudnya tadi sampai berdampak pada penyajiannya yang tidak betul, ya itu pasti akan berdampak pada opini. Tapi kalau fraudnya tadi masalah pembelian yang salah, itu nggak sesuai prosedur, nggak melewati prosedur itu, nanti jadi catatan juga. Tapi lihat endingnya pas penyajian di lapangan seperti apa. Gimana saran? Terima kasih Pak. Ini Mas, sama-sama Mas. Oke. Pak, Ya. izin bertanya Pak. Monggo Mbak Sinta. Tadi kan kalau misalnya balik ke kasus Jiwasraya, itu saya baca-baca itu kan direksinya kena ya Pak ya. Nah, tapi waktu diwawancara direksinya itu bilang, oh saya nggak tahu itu divisi investasinya yang kerja kan gitu. Nah, dalam ini kan soalnya Jiwasraya itu kan BUMN, jadi yang audit BPK. Nah, dalam kasus yang udah masuk gini tuh BPK boleh minta bantuan dari Polri Kejagung atau belum bisa, Pak? Kalau sekarang kan sudah masuk ke pengadilan, Pak. Jadi sudah disidik oleh polisi, oleh kejaksaan. Oh, jadi ada temuan terus langsung kolaborasi gitu ya, Pak? Oh, gini. Gitu. Ya, oke. Jadi ini kaitan dengan tadi Pak yang saya sampaikan di awal tadi mengenai otorisasi. Ketika melakukan investasi itu, gimana proses otorisasinya, gimana tanggung jawab masing-masing pihak itu pasti ada di perusahaan itu. Oke, pembelian saham itu cukup di manajer investasi atau di apa. Yang kalau kita bicara dengan kerugian negara kan ini mereka dipenjara karena ada kerugian korupsi kan. Korupsi itu kan bagiannya adalah salah satu memperkaya pihak lain. Jadi dia tidak kaya mungkin gitu, tapi memperkaya pihak lain, dan kerugian negara itu adalah termasuk korupsi juga. Nah, jadi kaitan dengan ini itu ya tanggung jawab dia masih masuk di situ, gitu. Sehingga ikut ke bawah direksi ini, bahkan direksi ke bawah semua kan itu, karena ada pembuktian bahwa itu adalah kesepakatan di situ. Saya kok melihatnya ke arah sana. Nah, jika BPK, auditor atau BPK lah yang menemukan ada suatu pelanggaran hukum, ini bagaimana respon, apakah melapor ke pihak yang berwenang, polisi, ataukah seperti apa, melaporkan atau seperti apa. Misalnya gini, contoh paling ekstrim lah ya, auditor mengaudit perusahaan, karena perusahaan itu punya bisnis jualan narkotika, sehingga dia untung besar di masa pandemi, misalnya orang stres, dijual mereka menjajat misalnya. Nah, ternyata ini jualan narkotika juga. Nah, jika ditemukan hal itu, gitu kan, ini bagaimana? Kan dia menemukan pelanggaran hukum itu, menjual narkotika secara tidak sah. Kecuali dia memang pabrik farmasi ya, yang mau diizinkan secara legal berjualan narkotika kepada rumah sakit, kepada dokter yang resep dokter. Jadi itu nggak masalah. Nah, kalau ini legal, ya dia nanti perlu melaporkan kepada polisi, tapi proses auditnya tetap diselesaikan. Kalau Jiwasraya kan kejadian rumah dari gagal bayar, menjadi ramai gitu, ternyata setelah itu dicek kembali, ternyata memang investasinya salah, bukan salah, investasinya pada saham-saham yang nggak liquid tadi. Oh iya, jelas Pak, terima kasih Pak. Sama ini ya, kalau tidak salah itu nilai investasinya melebihi PMK ya Pak? Ada aturan PMK yang dilanggar juga, berapa batasan investasi dibolehkan. Ya ini makanya pelanggaran jadi, kalau itu kan nggak bisa dilempar dari pihak direksi kan, direksi tanggung jawab juga di situ. Jadi masalah otorisasi dimiliki oleh siapa, nggak bisa dia berlindung. Itu bukan saya yang berusaha, nggak bisa gitu. Jadi tetap akan ditarik kepada siapa yang, kalau ini bicara korupsi karena uang negara ya, memperkaya pihak lain, itu sengaja itu bisa jadi korupsi yang memang itu kejadiannya. Dan ini kemarin kan kalau kita lihat di media kan, ya media memang kadang-kadang nggak menyampaikan seutuhnya ya hidup mewah dan macam-macam itu, entah kaitan enggak, tapi menjadi bumbu-bumbu yang membuat seru ceritanya ini gitu. Termasuk yang Asabri ya, Asabri kan ada kapal tanker kapal pesiar atau apa itu yang gila-gilaan sekali. Ya, jadi kalau BUMN ada aturan internal control yang dibuat oleh pemerintah, oleh BPK juga, semua ada. Gitu. Tanggung jawabnya nanti bagaimana ya tadi bagi para bagi para pihak-pihak yang memang secara job desk-nya diberikan tanggung jawab. Itu kan kalau nggak salah kemarin itu rugi 16T Pak, terus disita Kejagung 18T, terus dia dikasih PMN sama Menkyu 20T.
itu kan memancing pro kontra ya Pak, PMN itu. Karena mengingat track recordnya Jiwasraya. Nah, buat audit tahun selanjutnya itu apakah masih menimbang track recordnya tahun kemarin gitu Pak? Atau oh ya ini dia tuh udah terlahir kembali gitu Pak? Iya, kalau ini kan kalau PMN memang ini kan ada kebijakan khusus dari pemerintah ya, karena dampak sistemik yang mungkin dikhawatirkan terjadi. Ini memang ruwet, itu keputusan politis nggak selalu akan menjadi bisa langsung kita lihat seketika. Dulu ketika bank-bank, mohon teman-teman ini agak panjang jadi ngobrolnya nggak oke. Ketika tahun 98, bank-bank pada buku, bank-bank pada collab waktu itu tahun Christmas 98, nggak tahu teman-teman mungkin pada buku lahir hari itu ya. Itu ramai pemerintah memberikan dana talangan dan macam-macam sampai sekarang yang kemarin itu BLB itu yang ramai BLB itu kan pemerintah mengongkosi nalangi bank itu sekian ratus triliun akhirnya dikemplang semua nggak balik itu dan kuat sampai sekarang. Nah ini kan perintah modal negara ya kewajiban pemegang saham itu begitu perusahaannya itu kelompok-kelompok kan harus disuntik modal kan ini kan kewajiban pemerintah sebagai pemegang pemilik modal berarti ya nanti cuma ada kebijakan baru membuat holding dan macam-macam kan tadi gitu sehingga diharapkan diperbaiki prosesnya. Ya nanti di audit tahun berikutnya ya harus menggunakan nama baru tadi itu dan proses pembentukannya juga tetap tidak akan diabaikan juga Mbak. Tetap ada audit saldo awal. Audit saldo awalnya harus ada dulu berapa saldo awal, berapa kewajiban awal, saldo awal ya dari aset, dari kewajiban semua harus ada audit saldo awalnya. Dan kewajiban apa yang secara hukum persoalan itu harus terbawa ya harus ikut terbawa juga. Gitu. Ini tanggung jawab pemerintah juga kan. Ketika menyita aset, apakah aset itu bisa dicairkan untuk menutup itu? Kan itu jadi beban baru juga. Karena nilai aset juga nilai buku aset nggak sesuai dengan nilai pasar juga. Menyita aset, harga mobil misalnya 5 miliar, pasti lelang lakunya nggak seperti segitu juga tuh. Jadi belum juga bisa memulihkan kerugian negara. Ini malah jadi ngomong ke arah sana ya, nggak apa tapi ya, sebetulnya. Gitu Mbak Sinta. Makasih banyak Pak Edi. Oke, sama-sama Mbak. Teman-teman, apakah ada mau disusun lagi? Cukup kali ya, sudah hampir tinggal 5 menit ya, bukan kita sampai selama ini gitu. Mbak Loli udah nunggunya lama sekali, selesai ngapain juga. Oke, siap. Oke, terima kasih teman-teman atas hari ini, diskusi luar biasa. Saya mohon maaf banget tadi sempat kelempar. Terus saya nyari handphone saya, tethering ternyata gagal, ngambil handphone satu lagi, tethering ternyata salah password. Jadi tadi mohon maaf, Mbak Loli nelpon tadi masih mencari password yang benar. Mungkin karena panik sehingga tadi salah ketik angka-angka urutan angka-angkanya gitu. Oke, masih teman sekalian. Aplaus kita semuanya atas hari ini yang luar biasa ini. Terima kasih. Sampai boleh ditutup kan itu? Jadi untuk yang akun SKNIkan kita tunda pekan depan ya, kalau gitu ya. Baik Pak. Oke, sip. Alhamdulillah. Kalau udah setuju berarti kita bisa akhir sekarang. Oke, sampai portal tak tutup dulu. 29 hadir, tutup kuliah, biar selesai. Tutup dulu biar ini nggak hilang. Oke, terima kasih. Izin pamit undur diri dari udara. Mohon saya tak muncul sebentar biar kelihatan orangnya ngomong gini. Saya mohon maaf dan terima kasih. Semoga sehat semuanya, sehat selalu, tetap bahagia. Sampai ketemu pekan depan dalam kondisi yang makin baik. Terima kasih atas materi ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Yang mengakhiri hostnya ya, hostnya bukan saya ya. Saya izin live duluan teman-teman. Baik Pak. Assalamualaikum. Selamat hari juga. Salam Pak.